Salam kenal, saya Novi Ekawati dari Immanuella Craft. Kami supplier kerajinan yang berbahan dasar dari akar bambu. Jadi dari akar bambu yang biasanya hanya dipakai sebagai bahan bakar di pedesaan, tapi kami bersama teman-teman dalam satu tim, kami mencoba berkreasi memberikan nilai tambah di akar tanaman bambu yang biasa disebut dangkel ini menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai seni dan tentu saja mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nah, produksi kami adalah aneka hewan, baik itu bebek, babi, rusa, kanguru, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi kami lebih fokus ke produk bebek karena produktivitasnya yang lebih tinggi. Jadi lebih gampang membuat bebek dibandingkan hewan-hewan yang lain. Oleh karena itu kami lebih fokus untuk produksi bebek. Di samping itu karena memang filosofi bebek yang lebih bagus ya dibandingkan hewan yang lain. Kayak misalkan dari bebek kita bisa belajar tentang apa itu keteraturan, apa itu disiplin, apa itu kesabaran. Jadi kita bisa belajar dari si bebek ini. Nah, kami mulai usaha ini sebetulnya sih awalnya 2013. Jadi waktu itu saya masih kerja di sebuah perusahaan swasta. Saya sudah mulai diperkenalkan secara tidak sengaja oleh teman satu kantor yang baru di situ, diperkenalkan dengan produk bebek. Kemudian saya coba dikasih order 20 biji waktu itu, kemudian saya kerjakan, dan beberapa waktu kemudian karena pihak pembeli cukup puas dengan produk saat itu, maka dia mulai order lagi. Nah, saya mulai benar-benar fokus mengerjakan usaha ini sejak saya resign dari perusahaan pertengahan 2015. Saya mulai mencoba menekuni, saya mencoba mempelajari lebih lanjut tentang kerajinan seperti ini. Jadi saya belajar tentang kalau istilahnya kayak product knowledge tentang apa dan bagaimana dangkel ini. Bagaimana dangkel ini bisa sisi negatifnya apa kalau dibikin sebuah produk. Nah, dari situ saya terus belajar dan saya juga mulai banyak kenal dengan pengrajin-pengrajin, dengan mereka-mereka yang berkecimpung di dunia perbebekan ini dan sampai sekarang. Kaitannya dengan produk penjenengan ini, untuk bahan baku, karena kan ini memang bahan baku dari bambu, dan bambu itu kan memang ada keterbatasannya, kemudian untuk promosinya bagaimana, dan tren pasar saat ini. Kalau untuk bahan baku ada kesulitan nggak? Untuk bahan baku kebetulan kita nggak ada kesulitan karena kita tahu tanaman bambu kan tanaman yang gampang dibudidayakan di Indonesia. Jadi masalah bahan baku kita nggak kesulitan. Kita di sini yang dipakai kan memang dari akar tanaman bambunya yang biasa disebut dangkel sama kayu akasia. Kalau kayu akasia kita biasa dapatkan dari sisa-sisa pabrik mebel gitu, untuk yang kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau memang pas orderan banyak gitu, kita bisa mendapatkan kayu akasia dengan lebih gampang. Kemudian untuk pasarnya, jadi produk bebek bambu ini kebetulan pasarnya justru malah pasar luar negeri. Jadi selama ini kami produksi, kami mengusahakan ini justru untuk pasar luar negeri, khususnya Eropa. Jadi Eropa itu sangat senang dengan produk-produk bebek terutama ya. Produk bebek entah itu yang natural, entah itu yang dimodifikasi, sepatunya yang dilukis atau sepatunya yang dicat warna-warna solid atau warna-warna yang
warna-warna antik kayak gitu, itu mereka suka. Nah, itu kenapa malah justru produk kami selama ini hampir 90% itu untuk ekspor. Nah, justru malah sekarang ini kami mencoba untuk memperkenalkan produk ini ke pasar lokal dengan cara memperkenalkan dengan lukisan-lukisan yang lebih masuk ke pasar lokal, ke pasar nasional Indonesia. Misalnya kayak kemarin kami bikin edisi Imlek. Kalau Imlek itu kan orang Indonesia yang seneng merayakan, banyak orang Indonesia yang suka merayakan itu. Kami bikin edisi Imlek. Kemudian di masa Valentine kami bikin edisi Valentine. Jadi bebeknya dilukis dengan gambar-gambar hati, gambar-gambar love seperti itu. Jadi sekarang di masa-masa pandemi ini justru malah kami pengen masuk ke pasar lokal dengan memperkenalkan produk-produk yang paintingnya, lukisannya itu bisa diterima oleh rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Gitu. Adakah produk penjenengan yang ada ciri khas kearifan lokal terutama untuk budaya Kota Solo? Kalau untuk ciri khas kearifan lokal itu tergantung finishing yang kami ciptakan. Jadi kami bisa membuat berbagai macam ciri khas untuk berbagai kota justru. Jadi misalkan kalau kami pengen membuat ciri khas Kota Solo, kami bisa bikin bebek dengan baju adat Kota Solo. Kalau misalkan kami pengen misalkan ada daerah lain yang aku pengen dibuatkan ciri khas produk dari tempatku, tapi dengan materi yang sama dengan produk kami, yaitu dari akar bambu dan bentuk yang sama dengan bebek, tinggal kami mendesain motifnya, mendesain motif produk itu nanti bisa disesuaikan dengan keinginan calon pembeli kami. Jadi kami bisa menerima custom, itu salah satu kelebihan kami. Untuk inovasi produk, selama ini kan banyak pengrajin juga yang mengerjakan. Selama ini kalau akar bambu itu bisanya hanya dibikin bebek ataupun hewan-hewan yang sejenisnya, atau juga kentongan ya. Tapi saya sama teman saya, Mas Joko itu, kami mencoba untuk berkreasi. Jadi sekarang kan yang lagi in adalah tempat-tempat makan yang dibikin dari kayu. Kayak misalkan kayak gini ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat banyak. Mangkok kayu ini memang benar-benar dari kayu ya. Kalau yang dari kayu itu sudah lazim, sudah banyak yang bikin. Tapi kami saat ini baru mencoba membuat mangkok dari dangkel, dari akar bambu juga. Tapi memang kekurangannya adalah ukurannya tidak bisa sebesar ini, karena dangkel kan diameternya yang paling gede itu sangat terbatas. Jadi dangkel itu karena dia bahan alam, beda dengan kayu. Misalkan kayu, kalau kita memang pengen bikin mangkok yang ukuran gede, diameter gede, dia tinggal cari bahan kayu yang gede. Tapi kalau dari dangkel, karena memang bahan dangkelnya itu ukurannya sudah ada batas maksimalnya, jadi nanti masalah ukuran dari mangkok yang natural kayak gini tetap kita sesuaikan dengan ukuran dangkal yang maksimal. Ini yang untuk bikin mangkok. Ini kami juga bisa bikin juga sendok. Ini kebetulan sampelnya yang ada cuma sendok ya. Jadi dari dangkal juga, dangkal yang kita potong nanti bisa dibikin kayak gini. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang ke depan kami pengen produksi juga selain membuat kerajinan aneka hewan ini. Selama masa pendirian di 2015 sampai dengan saat ini, pastinya ada pasar sudah, apalagi menghadapi pandemi saat ini. Ya. Jadi pandemi mulai tahun kemarin ya, Maret 2020. Kebetulan justru pada waktu pandemi kemarin itu malah saya
lebih bagus secara produksi, secara usaha. Immanuella Craft itu justru malah pandemi lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak tahu faktor apa, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi di tahun yang kemarin saya justru malah bisa kontaineran full. Saya masih bisa melakukan pengiriman meskipun secara LCL 2 CBM, tapi ada juga pengiriman-pengiriman yang ke agen-agen yang ada di Jogja maupun yang ada di Jepara. Cuman untuk memasuki tahun 2021 ini belum tahu. Saya sudah coba kontak beberapa buyer yang biasa berhubungan dengan kami, tapi mereka menyampaikan bahwa daerah mereka, terutama di Eropa, beberapa masih lockdown. Dan kebetulan kan memang mulai 2020 yang bulan-bulan pertengahan sampai sekarang itu kan permasalahan kontainer yang langka masih menjadi masalah bagi eksportir. Itu yang menjadi kendala, salah satu kendala usaha ekspor produk kami agak terganggu. Kalau masalah harga sejauh ini sih tidak terlalu, kalau harga produk itu sebetulnya tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi justru faktor harga pengiriman yang menjadi boleh dikatakan 3-4 kali lipat biaya kontainernya. Itu yang menjadi salah satu penghalang juga. Kalau SOP tertulis belum ada. Jadi dari awal, entah itu dari sisi manajemen, dari sisi pembukuan, dari sisi produksi, entah itu produksi yang dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, bahan kayak gini, kemudian yang dari mentah ini kemudian di finishing, itu belum ada SOP secara tertulis. Jadi mereka masih berjalan naluri, ya kebiasaannya seperti itu, ya dijalankan seperti itu. Hanya memang masalah quality control saya memang betul-betul pegang, saya sendiri yang pegang untuk quality controlnya. Tapi masalah SOP tidak ada yang tertulis. Pembukuan selama ini berjalan sampai saat ini kebetulan kami masih manual, Bu. Masih manual maksudnya belum memakai sistem yang baku gitu loh. Cuman beberapa bulan terakhir saya sudah mencoba mempelajari sistem yang lebih bagus, yang accurate online itu. Dari beberapa sistem akuntansi yang bagus, saya nilai kayaknya saya lebih condong ke accurate online itu. Strategi pengembangan usahanya lebih ke sisi marketingnya. Jadi karena produk ini adalah produk untuk ekspor, termasuk produk ekspor, jadi saya memang lebih fokus untuk mencari buyer-buyer baru dengan cara saya mulai sering membuka di Instagram, kan banyak itu. Saya mencoba mencari kompetitor saya. Saya coba lihat kompetitor saya, entah itu lewat Instagram, entah itu lewat Alibaba, entah itu lewat Etsy, dan marketplace luar negeri yang lain. Jadi saya melihat produk saya ini pasarnya di mana toh? Oh, pasarnya di Eropa. Nah, saya mencoba masuk ke pasar Eropa lewat internet. Saya mencari pemain produk seperti ini. Jadi dengan cara seperti itu saya bisa mendapatkan link kira-kira mana saja yang bermain produk seperti ini. Nah, kalau saya sudah tahu link-linknya, saya coba kontak mereka. Kalau mereka adalah end user, saya mencoba menawari juga dengan harga retail. Tapi kalau mereka adalah kayak semacam toko atau pemain online yang mereka justru punya akun online di marketplace di Eropa, nah saya mencoba menawari harga reseller. Seperti itu. Kalau tenaga kerja finishing 10 orang,
finishing dan packing itu ada sekitar 10 orang. Kalau untuk yang produksi tadi ada 3. Tetap Belum. Kalau pengupahan untuk yang baru itu paling sekitar 80% UMK. Tapi kalau mereka yang memang sudah punya keahlian itu bisa di atas UMK. Untuk BPJS Tenaga Kerja kemarin sebetulnya sudah sempat, Bu. Sudah sempat saya daftarkan beberapa nama, cuma memang kemudian pada waktu itu terkendala dengan ini ya, kebetulan pas usahanya pas sepi banget gitu, jadi belum dilanjutkan lagi. Tapi memang rencana setelah saya melegalkan usaha saya menjadi CV, rencananya memang akan saya urus lagi. untuk usaha penjernaan ini ada limbahnya nggak? Kalau limbah, hanya limbah ini ya, banyaknya limbah dari bahan mentah ke bahan setengah jadi tadi. Jadi ada yang dari kayu itu kan limbah kecil-kecil, sisa-sisa dari membuat kepala, membuat kaki kayak gitu. Kalau limbah kayu itu biasa masih bisa kita jual, modelnya per pickup kayak gitu. Bisa 120 sampai 200 sampai 150 ribu per pickup. Tapi kalau yang limbah yang lebih halus, yang seperti hasil dari amplasan itu paling hanya bisa dijadikan bahan bakar. Untuk pengolahan limbah lagi, saya pernah kepikiran, cuman masih belum menemukan formula yang tepat. Jadi kayak terutama yang limbah yang halus itu, saya kepikirannya memang itu mau saya jadikan produk lagi. Kemarin sempat ngobrol dengan teman sih, entah itu mau saya formulasikan dengan lem atau dengan resin. Itu saya sudah punya pemikiran ke sana, sudah punya gambaran produk-produk apa yang bisa dibikin, tapi memang belum menemukan formula yang pas sehingga antara resin dan limbah itu bisa benar-benar menyatu. Jadi masih menunggu proses, masih dalam proses. Kalau untuk kontribusi ke lingkungan biasanya ini sih paling kalau pas momen Lebaran atau momen Natal gitu kita memberi bingkisan ke lingkungan sekitar. Kalau enggak ya nanti kalau misalkan di lingkungan sekitar pas ada acara apa, acara kerja bakti atau acara apa gitu biasanya kita bantu. Kalau untuk rekrutmen pegawai itu justru malah kebanyakan orang-orang sekitar ya. Jadi orang-orang sekitar yang memang memang belum punya pekerjaan tapi memang punya kemauan bekerja yang tinggi dan mau belajar, itu justru malah kami lebih mengutamakan orang-orang sekitar. Harapan saya ke depan, saya pengen produk ini selain dinikmati oleh masyarakat Eropa khususnya, saya pengen produk ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Justru itu saya pengen. Jadi orang luar saja ngerti kayak gini, produk-produk kayak gini, tapi banyak sekali justru malah orang Indonesia yang nggak tahu kalau ada kerajinan yang bisa dihasilkan dari sebongkah akar tanaman bambu. Nah itu saya yang pengen banget memperkenalkan itu kepada masyarakat Indonesia. Solusinya itu tadi saya membuat model-model finishing yang masuk ke selera orang-orang Indonesia. Memperkenalkannya lewat digital marketing memang. Dan memang satu-satunya sarana yang bisa diandalkan untuk saat ini di era modern seperti ini ya lewat digital, lewat sosial media dan lewat marketplace yang ada. Terima kasih banyak kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta yang sudah memberikan
kesempatan kepada saya dan Immanuella Craft untuk memperkenalkan produk kami, memperkenalkan usaha kami, dan kami berharap usaha kami ini bisa terus bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta menjadi usaha yang lebih maju dan lebih dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Terima kasih.